Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semua. Selamat sore, Bu. Sore, Waalaikumsalam, selamat sore sore Ibu. Ibu. Sore. Sore. Oke, gimana nih? Apa Udah kabar? sore-sore otaknya udah nge-freeze mau tidur, ngantuk atau gimana? Ngantuk. Oke, oke, nggak apa-apa. Jadi kita hari ini mungkin kalau ada yang ketiduran atau apa, saya ya tetaplah saya ada rekamannya juga adik-adik nanti bisa nonton. Cuman untuk hari ini mungkin kita bahas terlebih dahulu analisis rasio. Jadi kita ada tugas nih, tugas individu ya. Masing-masing nanti saya akan jelaskan step by stepnya. Yang kemarin saya bilang nggak bisa tugas yang individu tidak menggunakan paper. Jadi adik-adik nanti mencatatnya untuk mengerjakannya bisa di kertas untuk terus kemudian difoto lah gampang. Jadi nanti kita akan lihat ya gimana caranya. Jadi pertama-tama kita tuh kenapa sih analisis rasio gitu ya? Kemarin saya tanya akuntansi belum dapet, terus kemudian pengenalan tentang manajemen belum ada gitu ya. Kemarin saya udah bahas sedikit-sedikit, tapi nggak bisa semuanya juga karena analisis manajemen keuangan itu lebih dalam lagi. Kita bisa dapat dari data-data yang sudah ada sebenarnya, data-data perusahaan. Nah, dari keuangan ini kita ngelekat nih. Kita bisa baca keuangannya perusahaan ini bagus apa enggak gitu. Jadi misalkan eh, kita dapat nih kepercayaan dari perusahaan. Nilai dong, kamu mau beli aset yang mana atau adik-adik dapat kepercayaan dari orang tua kira-kira beli saham yang mana gitu. Jadi sekarang mungkin untuk saham Indonesia masih jelek ya, saya lihat masih banyak yang merah gitu. Tapi nggak apa-apa untuk kedepannya tetap ada dividen, tapi ada risk tertentu karena masuknya ke saham itu adalah high risk adik-adik. Jadi, tapi di dalam itu kita bisa lihat untuk kita bisa lihat dulu untuk menggunakan analisis rasio ini. Jadi alasannya kenapa sebuah perusahaan sendiri aja mereka juga menggunakan analisis rasio ini karena adik-adik nih saya dikasih tips dari orang tua saya. Ketika mau bekerja dengan suatu perusahaan, kita baca dulu analisis rasio dari perusahaan tersebut. Biasanya saya disarankan di perusahaan yang sudah berlogo TBK gitu atau mungkin Persero yang punya pemerintah. Jadi kenapa alasannya memilih untuk bekerja di perusahaan yang terbuka ataupun yang Persero itu karena kita dapat melihat analisis keuangannya dari perusahaan itu karena terbuka gitu. Kalau misalkan yang tertutup yang perusahaan punya keluarga, milik keluarga, kita biasanya nggak tahu nih berapa lama sih perusahaan ini dapat berjalan. Jadi itu yang saya tekankan bahwa kita ada keuntungan juga ketika kita mungkin sekarang nyari kerja susah gitu ya. Tapi ketika kita mau ini kita targetnya target perusahaan-perusahaan yang seperti itu adik-adik. Jadi kita bisa tahu nih keuangannya perusahaan berjalan nggak, ntar gaji kita lancar nggak gitu. Nah, dari analisis rasio keuangan ini, jadi kita bisa lihat bahwa eh, kegiatan menganalisis laporan keuangan. Jadi untuk membandingkan akun-akun yang terdapat pada laporan keuangan. Nah, kemarin kan kita juga udah lihat ya laporan keuangannya rugi atau laba. Untung apa enggak dari laporan posisi keuangan yang ada. Jadi ini analisisnya seperti itulah ya. Nanti bisa dibaca sendiri. Bukunya udah saya kasihkan ya kemarin di Google Doc gitu ya. Nah, untuk tujuan, mungkin saya nggak terlalu banyak nih lebih bahas tujuannya kenapa kita bisa lihat kinerja perusahaan di masa lalu yang dapat menjadikan acuan adik-adik. Jadi prediksi kinerja perusahaan di masa yang akan datang. Jadi misalkan di masa yang lalu itu kita lihat jelek gitu ya. Nah, kedepannya pasti, wah kita kena nggak nih ya gitu. Jadi harus hati-hati. Contoh beberapa teman saya pindah ke perusahaan yang baru TBK. Siapa sih yang nggak tahu Gojek gitu ya? Goto. Setelah dia hadir gitu ya. Nah, ternyata dia ini adik-adik.
eh, di PHK gitu, cuman 3 bulan, kemudian minta balik lagi ke kantor lama. Dan kita cuman ketawa aja ya, udah party, balik lagi nih orang gitu. Jadi itu harus yang hati-hati. Nah, untuk fungsi dari analisis rasio sendiri gitu ya. Ini saya baru awal-awal nih ya. Jadi kenapa mesti analisis rasio? Ini bisa untuk calon investor, bagi manajer, bagi kreditur. Jadi kita bisa berfungsi untuk ini adik-adik. Jadi ketika adik-adik mau, wih, aku punya duit nih, aku mau invest keuangan eh, pada periode yang akan datang gitu misalkan. Jadi misalkan analisis rasio keuangan untuk si calon. Jadi saya belum invest nih. Saya mau beli saham, saham ini nanti saya akan laksanakan di kira-kira saya mau beli saham yang mana. Jadi adik-adik sebenarnya this oke banget buat adik-adik yang memang baru calon nih, belum invest ya. Saya pun dulu nggak diajarin gitu ya. Ah kira-kira nih buat saya invest ya cuman baca-baca sendiri lagi, nonton-nonton gitu ya. Tapi ketika kita sudah mempelajari eh, rasio keuangan ini, kita bisa lihat bahwa dijadikan tempat untuk melakukan investasi. Jadi, ketika pun kita jadi investor, adik-adik, sebenarnya ada tambahan lagi bagi karyawan. Karyawan. Jadi, adik-adik, one day kita tahu nih perusahaannya udah goyang gitu ya. Kita udah tahu nih, wah, walaupun kita sebagai, misalkan adik-adik one day sebagai investor atau sebuah bagi manajer gitu ya, untuk mengambil keputusan dari perusahaan tersebut. Ataupun kreditur bank. Biasanya kreditur ini adalah bank. Apakah saya dapat meminjamkan atau kita, misalkan adik-adik punya bisnis gitu ya. Ini ada yang bisnis digital nih. Adik-adik punya bisnis, dia mau beli barang kita gitu dengan piutang. Piutang tuh ngutang dulu deh barangnya ke kita. Tapi kita harus analisis juga nih perusahaan ini dapat bayar utang nggak ke kita. Kalau nggak bisa, kan kita juga yang boncos, kita juga yang nggak punya, nggak balik uangnya. Kita udah modal buat barangnya itu mereka pinjam, kemudian mereka membayar kewajibannya ternyata nggak bayar-bayar sampai itu. Akhirnya kita harus gulung tikar, amit-amit karena si kreditur ini. Jadi kita sebagai bisnis, kita juga harus tahu untuk apakah kita mau ngutangin apa enggak. Contoh, siapa ya saya namakan? Contoh Anastasia sama Andini gitu ya. Andini minjem nih ke Anastasia, tapi Anastasia tahu keuangannya Andini yang memang sedang misalkan contohnya eh, oke gitu ya, baik. Nah, punya apa nih asetnya si Andini ini gitu, misalkan punya motor gitu. Andini minjem nih ke Anastasia 1 juta. Boleh nggak minjem 1 juta? Saya utang dulu deh. eh Anastasia ngelihat, oh Andi ini punya motor, punya HP, kalaupun dia nggak bayar utang, dia bisa kita tarik tuh si motornya eh, atau kita minta eh, handphonenya untuk dijual gitu. Jadi kita harus lihat, oh dia masih punya aset di situ. Nah, juga bagi karyawan tadi ya saya bilang, karyawan harus hati-hati ketika bekerja dengan perusahaan yang memang keuangannya lagi goyang. Siap-siap nggak digaji gitu. Nah, itu yang harus kita lihat dari rasio keuangan ini. Jadi harus hati-hati adik-adik. Nah, dari jenis-jenis, nah tadi saya sudah bilang, untuk hari ini kita kayaknya kita bahas rasio likuiditas dulu gitu ya. Em, dan setelahnya pertemuan 5 untuk tugas kelompok kita ada sebenarnya untuk tugas kelompok kita bahas rasio keuangan ini. Jadi nanti adik-adik akan saya bagikan perusahaan-perusahaan yang saya sudah pilih gitu ya. Saya acak untuk tugas kelompoknya. Nanti adik-adik akan menghitung kira-kira rasio-rasio ini dan mendesain apakah perusahaan ini bagus nggak untuk kita investasi, bagus nggak berjalan, dan sebagai misalkan adik-adik juga sebagai investor, seperti apa? Apakah adik-adik akan investasi di perusahaan ini apa tidak? Gitu. Jadi kita bisa analisa ini. Hari ini kita bahas rasio likuiditas.
Nah, rasio likuiditas dulu saya nggak panjang-panjang gitu ya. Sebenarnya semakin tinggi rasio likuiditas, maka semakin tinggi pula kinerja suatu perusahaan. Jadi, rasio likuiditas biasanya kita cari untuk perhitungannya current ratio, quick ratio, cash turnover, sama inventory. Jadi kita analisisnya untuk yang ini. Gimana caranya? Nah, likuiditas ini kan aktivitas-aktivitas pada perusahaan gitu ya, menjamin untuk membayar hutangnya secara lancar. Jadi tadi ya, misalkan Andini sama Anastasia ngutang nih, misalnya Anastasia mau ngutang sama Andini. Apakah dia bisa membayar hutangnya? Misalkan mau eh, ada yang mungkin orang tuanya di sini kredit-kredit, biasanya ibu-ibu tuh suka kreditin panci ke tetangganya zaman dulu gitu ya. Sampai sekarang pun saya masih mendengar ada eh, yang memang kredit gitu ya, tukang kredit gitu. Nah, itu mereka ada ya, mereka melihat gitu. Gimana nih orang ini, makanya diminta KTP-nya, kira-kira keuangannya, apa gajinya berapa gitu. Kalau adik-adik melihat orang tua mungkin ya, atau adik-adik sendiri. Nah, dari pertama kita bisa ngitung current ratio. Current ratio itu sebenarnya adalah rasio lancar, ya, jadi untuk mengukur kemampuan perusahaan menghitung kewajiban lancar dari tempo kurang dari 1 tahun. Jadi aktiva lancarnya bagaimana? Nah, rumusnya itu adalah current ratio sama dengan aktiva lancar dibagi kewajiban lancar. Contohnya, misalkan nanti kita ada perhitungan, kita bagi. Nah, kalau misalkan dia hasilnya 2, berarti dia bisa menjamin 2 kali aktiva lancar dari hutangnya tersebut. Mereka mampu bayar. Kalau di bawahnya, mungkin perusahaan sedang tidak baik-baik saja. Kita bisa contoh lihat ya. Nah, ini saya dapatkan dari em, Unilever. Nanti kita akan lihat ya. Ini saya capture dulu ya. Ini PT Unilever. Nah, current ratio itu rumusnya adalah aktiva lancar dibagi kewajiban lancar, adik-adik. Ini aktiva lancar tuh, aktiva itu bisa masuk aset, aset lancar. Kemudian kewajiban itu biasanya dinamakan liabilitas jangka pendek. Liabilitas jangka pendek itu sama dengan kewajiban lancar. Gitu. Jadi bisa kita lihat ini aset lancar dan kewajiban lancarnya. Ini rumusnya gitu. Nah, kita bisa dapatkan ini kan dari yang saya sudah kita bisa lihat di sini sebentar. Kita bisa lihat, sorry sorry. Nah, ini kita bisa dapatkan dari yang kemarin saya share ya. Nah, keuangannya bisa ada di bawah. Opsi kelamaan. Nah, biasanya di warna putih-putih ini yang lainnya berwarna kita enggak gitu. Nah, ini bisa dilihat dari keuangan yang si perusahaannya tersebut. Jadi saya udah capture, kita cari ya masih kecil. Saya mana ya kemarin. Nah, di bagian sini nih. Nah, ini liabilitas, ini aset gitu ya. Adik-adik sudah saya capture aja lah masukin daripada lama nyarinya. Oke. Caranya gimana? Ya, sebenarnya kalau untuk perhitungannya kita gampang, easy peasy cuman bagi kali ya. Misalnya bagi lagi tambah. Tapi untuk mencari di sejengkul untuk aset, mungkin aktiva lancar tuh masuknya aset. Nah, itu mungkin agak lamanya nyari di buku laporan keuangannya gitu. Nah, contoh, tadi aktiva lancar itu adalah aset lancar. Jadi kita bisa cek aset lancar totalnya berapa. Bisa terlihat ya, ini aset lancar.
Nah, kemudian ini adalah aset lancar di tahun 2024 karena kita cari di tahun yang 2024. Bentar lagi 2025 mungkin nanti saya dapetin lagi yang 2025. Maksudnya terakhir akhir Desember. Biasanya Desember tanggal satunya tuh udah satu dua satu libur dua tiga tiganya mungkin antara dua apa tiga sampai tanggal 7 itu biasa keluar buku laporannya. Nah, ini adalah total aset lancar atau total current asset aktiva lancar lah masuknya. Makanya saya agak bingung nih bahasa Indonesia ada bahasa Inggris juga, tapi em, di Indonesia banyak sekali gitu. Kalau di bahasa Inggris biasanya eh, udah current asset gitu. Kalau di Indonesia banyak ada aktiva lancar, kemudian ada aset lancar. Nanti di beberapa nanti kita bahas juga ada di keuangan yang lain itu ada em, masuknya bukan aset lancar. Misalkan ada aktiva lancar juga, ada juga aktiva gitu. Jadi kayak berbeda-beda, tapi kita bisa paham lah seenggaknya untuk aktiva lancar itu aset lancar di, di keuangan ini. Nanti kita akan bahas. Nah, di sini kita bisa lihat dari total aktiva lancar adalah 5280,548. Nggak apa-apa kita nggak bahas yang belakangnya karena biasanya dalam juta atau dalam miliar gitu ya. Kita bahasnya yang di sini aja karena nanti kalau pas pembagian bingung adik-adik ketika pakainya nolnya banyak banget. Biasanya di sini dia dalam miliar gitu. Nah, dibagi kewajiban lancar, nah kita dapat ini dari liabilitas jangka pendek karena lancar ya. Kalau panjang biasanya tidak lancar. Nah, ini di 2024 kita dapat 11 jutaan gitu ya. Eh, Kita masukin ke dalam sini. Nah, didapatkan 0,446 dikali 100 kira-kira 44,6%. Berarti aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek 44,6%. Yang 2023 juga kita bisa handle. Ternyata turun ya dari 2023 ke 2024 gitu. Nah, dari sini kan tadi sudah kita bahas yang sebelumnya. Nah, sebentar ini aset lancar. Nah, jadi ketika kita lihat eh, nih, kinerja keuangan dikatakan baik apabila current rasionya menunjukkan angka lebih dari 2. Karena eh, perusahaan tadi di bawah angka 2, 0,04 gitu. Atau setara dengan dia bisa bayar satu utang, tapi dia ternyata cuman satu utangnya dia, satu rupiahnya, dia cuma bisa bayar dengan 0,004 gitu. Jadi bentar. Nih, 0,446 maksudnya. Seperti itu. Em, jadi untuk si nilai perhitungannya gitu menunjukkan angka kurang dari satu. Artinya setiap satu hutang lancar yang akan dijamin dengan 0,46. Ini ya, 446. Nih, tambahin 4 ya. Jadi ini juga berarti hutangnya tidak lancar gitu untuk menjamin 0,4 jumlah aktiva lancarnya. Jadi nanti adik-adik bisa coba hitung kemudian diberikan keterangan. Nanti kita akan bahas untuk tugasnya. Untuk current rasio ada yang mau bertanya? Perhitungannya? Ada yang bingung? Jadi tadi dari keuangan kita ambil em, datanya. Nanti datanya dari buku yang ada. Nah, ini. Jadi ada aset, ada juga liabilitas. Biasanya aktiva itu masuknya aset, kewajiban itu masuknya liabilitas. Lancar itu berarti pendek, adik-adik. Jadi kita bisa lihat aset lancar sama liabilitas jangka pendek. Totally, totalinya karena ditanya yang 2024. Nah, kita hitung yang 2024.
Dapatlah tadi hasilnya 0,446. Jadi secara dikatakan si Unilever ini dengan hutangnya, Rp1 hutangnya, dia cuma bisa bayar 0,446 atau 0,46 lah kita genapin, atau 0,45 gitu ya. Saya genapin untuk utang lancarnya. Jadi secara nggak langsung untuk current ratio dari PT Unilever di tahun 2024 sangat buruk ya. Dia nggak bisa bayar utang. Eh, Telat lah kalau kita yang mau ngutangin juga bisa bayar utang nggak nih gitu. Seperti itu. Jadi oleh karena itu saya udah baca di tahun 2024, tahun 2025 gitu. Adik-adik bisa baca PT Unilever mem-PHK 308 karyawan gitu. Jadi adik-adik ketika mau bekerja itu hati-hati ya. Jadi di perusahaan seperti ini. Jadi banyak juga yang kita bisa baca dari laporan keuangannya tahun ini, tahun depannya pasti tidak baik-baik saja gitu. Jadi harus hati-hati untuk hal ini. Ada yang mau bertanya untuk current ratio yang pertama, perhitungannya dapat dipahami? Dia mau bertanya? Silakan. Atau masih bingung? Chat aja, udah paham Bu? Atau takut untuk buka suara? Atau belum? Atau mau nanya? Oke, paham ya. Em, Selanjutnya kita ada em, quick ratio. Nah, di quick ratio ini kita itu sebentar, ini rasio, cash ratio. Nah, quick ratio ini, jadi adik-adik ini adalah rasio cepat adik-adik yang digunakan menunjukkan perusahaan mampu membayar hutang dengan cepat. Tadi ya, kalau dia bisa bayar satu hutangnya dengan hanya 0,46 gitu ya. Nah, kalau ini kita menghitung apakah perusahaan mampu membayar hutang dengan cepat apa tidak gitu. Jadi, misalkan dari rumus yang ada, quick ratio ini aktiva lancar yang tadi, ya kan sama dengan aset dikurangin persediaan, tadi juga ada di data persediaan, nanti kita lihat ya. Dibagi utang lancar. Utang lancar sama-sama sama liabilities, tahu saya. Jadi beda-beda nih bahasanya, tapi nanti kita akan bahas persatu-satu. Jadi nanti kalau ada yang bingung, Bu, kalau ini namanya yang mana nih, Bu? Nanti tanya aja. Nanti kita lihat ya di tugas. Nanti ada PT-nya berbeda gitu. Kita analisis peta tersebut. Nah, dari rasio lancar ini, jadi menunjukkan angka lebih dari satu bahwa perusahaan mampu membayar hutang-hutangnya. Jadi ini yang kita lihat intinya kalau di rasio ini sih yang untuk di likuiditas, namanya juga likuiditas ya, masuknya ke dalam pembayaran hutang. Nah, kita lihat di contohnya. Nah, ini adalah contoh dari PT data PT yang tadi ya, PT Unilever. Saya sudah kasih lihat. Saya capture aja di sini biar daripada nyarinya lama. Nah, rumus dari quick ratio adalah quick ratio sama dengan aktiva lancar dibagi persediaan, dikurang persediaan dibagi utang lancar. Jadi, gimana nih caranya? Kita bisa masukkan aja ke dalam rumusnya dari data yang ada. Nah, aktiva lancar, tadi kita dapat dari mana? Aset lancar. Aset lancar kita dapat lah. Tadi di 2024, 52.280. Oke, kita masukin ya. Ini aset lancar. Nah, kemudian dikurang persediaan. Sorry, sorry. Nih saya agak keganggu sama ininya. Oke. Dikurang persediaan. Kita ganti warna. Persediaan. Persediaannya mana nih? Di sini ada persediaan adik-adik. Nih persediaan. Bisa terlihat?
Dia persediaannya 2.550.000. Kita masukkanlah ke sini, gitu ya. Kemudian dibagi utang lancar. Nah, utang lancar itu ya tadi saya bilang kewajiban lancar gitu, utang lancar jangka pendek. Nah, itu masuknya ada utang, ada liabilitas itu mirip-mirip lah namanya kalau di bahasa Indonesia. Nah, itu masuknya kalau di em, apa namanya? Kalau di bahasa Inggris kan masuknya liabilities saja gitu ya. Pokoknya kewajiban dari suatu perusahaan. Tapi kalau di bahasa Indonesia banyak ya data-datanya yang di bahasa Indonesia kan mungkin agak membingungkan, tapi kita masukkan aja. Hutang lancar itu adalah liabilities yang tadi jangka pendek sama dengan kewajiban atau hutang jangka pendek. Masukinlah dari persediaan, aset lancar kurang persediaan dibagi dengan utang lancarnya ini. Dapatlah 0,234 kali 100%. Jadi cuma 23,4%. Yang berarti tadi kan ya, kalau kurang dari satu, perusahaan tidak dapat membayar utang lancarnya dengan cepat. Jadi ini harus hati-hati ketika adik-adik bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan tersebut. Bahwa mereka itu eh, oke nggak bayar utangnya lama atau enggak. Gitu. Jadi kurang dari satu, maka perusahaan tidak dapat membayar hutang lancarnya dengan cepat. Tapi kalau lebih, berarti bisa cepat. Karena memang dia dana dari asetnya tersebut memang lebih besar. Gitu. Ada yang mau bertanya untuk quick ratio? Dapat dipahami? Ya sebenarnya kita cuman dari data, terus kemudian kita masukkan lagi ke rumus. Dari rumus kita bagi, kita analisa lah, karena memang sudah ada di datanya yang sebelah sini. Nah, sini kan ya, cash rasionya udah ada. Oh, sorry. Yuk. Nah, yang tadi kita udah ada current ratio, kita udah bahas quick ratio. Untuk quick ratio dapat dipahami ya, karena mirip-mirip sebenarnya eh, sama current ratio, sebenarnya cuma dikurang persediaan gitu. Jadi di sini ada eh, oke. Selanjutnya kita ke cash ratio. Nah, cash ratio itu biasanya ya bahasa Indonesia rasio kas. Tapi memang kita bisa mengukur besaran uang kas yang ada gitu. Setara nggak sama yang dengan untuk membayar hutang. Karena di rasio likuiditas ini kita intinya dia mampu nggak, dia bisa bayar utang nggak, dia perusahaan lagi aman apa enggak. Biasanya yang pertama-tama kita cari adalah si rasio ini. Gitu. Ntar in the end kita pasti kalau udah dia untung dia apa ngasih dividennya oke apa enggak gitu. Biasanya lebih ke situ. Nah, biasanya kalau dari kas rasio ini lebih dari satu mengidentifikasi bahwa perusahaan dapat membayar utangnya lancar dengan uang kas. Gitu. Jadi sama aja sih. Sebenarnya mirip-mirip, cuman dia dapat bayar utang enggak. Jangan sampai dia udah kasnya udah nggak bisa bayar juga nih utang kita, utang sama kita nanti ke depannya. Gitu. Jadi, rasio kas kurang dari satu, maka perusahaan tidak dapat membayar hutang lancarnya dengan kas perusahaan. Jadi, nggak bisa lagi untuk membayar uang kas. Ini adalah hati-hati adik-adik ketika bekerja di perusahaan ini, siap-siap nggak dibayar juga ketika terkena PHK. Karena ada ketidakmampuan untuk membayar. Nah, rumusnya, kas rasio itu sama dengan kas ditambah setara kas dibagi utang lancar. Utang lancar tadi ya, liabilitas. Jangka pendek. Kas plus setara kasnya seperti apa? Nah, kas setara dengan kasnya kita udah dapet nih ya. Kas plus setara kas dibagi utang lancar. Nah, utang lancarnya biasanya masuknya liabilitas jangka pendek.
Kemudian untuk kas plus setara kas, kita bisa lihat lagi di sini. Kas setara kas itu kita bisa lihat ada di datanya adik-adik. Nih, kas setara kas. Kita masukkan 671.180 di sini. Karena dia kas setara kas gitu ya, udah langsung kas dan setara kas gitu. Jadi udah ditambahkan sebenarnya. Karena dia udah ada kasnya dan setara kasnya. Jadi masuknya adalah 671 dibagi untuk utang lancarnya adalah liabilitas jangka pendek 11,830. Dapatlah 0,05 adalah cuma 5%. Karena udah di bawah satu, hanya 0,05 setengahnya aja nggak ada. Maka perusahaan tidak dapat membayar hutang lancarnya dengan kas perusahaan. Ini sebenarnya PT Unilever kemarin, kalau kita udah lihat di 2024 kemarin, mereka udah gonjang-ganjing adik-adik. Oleh karena itu, makanya di tahun 2025, mereka banyak mem-PHK karyawannya. Jadi adik-adik bisa lihat ya, bahwa, oh perusahaan ini nggak bagus nih buat invest. Ngapain? Udah jelek nih. Gitu. Nggak punya untung, malah rugi nih, banyak malah berkurang kasnya. Jadi kita bisa lihat bahwa dari data ini. Kas rasio udah oke ya. Kita cuma lihat data lagi, kita masukkan. Gitu. Ada yang mau bertanya? Sebelum kita next lagi? Oke. Oh, nah, kemudian ke cash turnover. Jadi cash turnover atau rasio perputaran kas. Jadi, nah kita namanya putar-putar, kita keluar. Nah, kita dari keluar itu, kemudian kita lihat nih, cukup nggak nih modal pekerja perusahaan ini untuk membiayai penjualannya. Jadi, sebenarnya saya sedih juga ya lihat Unilever kemarin gitu, banyak yang kena PHK. Tapi saya rasa mereka udah bayar gaji karyawan besar, tapi pendapatannya karena mereka bayar gaji karyawan besar, mereka tidak mampu untuk em, menurunkan harga dari produk. Kalau adik-adik lihat sekarang, saya misalkan adik-adik mau beli apa ya? Sampo. Coba lihat harga sampo yang merek Unilever pasti lebih mahal dibanding merek-merek yang lain. Contohnya Lifebuoy. Sekarang sabunnya lebih mahal. Nuvo sabunnya lebih mahal. Kita mau belinya yang diskonan ya. Jadi memang kalah secara pasar dari harganya gitu ya. Value-nya. Oleh karena itu mungkin keuangannya agak gonjang-ganjing di tahun kalau kita analisis yang 2024 ini. Mungkin ntar kita bisa analisis yang 2025 di akhir tahun mereka udah publish untuk gimana nih keuangannya, apa lebih baik kemarin mem-PHK beberapa karyawannya gitu. Nah, dari situ kita bisa lihat nih cash turnover rumusnya penjualan dibagi kas rata-rata. Rata-rata kas lah. Nah, sebenarnya di dalam sini bingung nih kalau kita cuma lihat rumus aja. Makanya saya contohkan lagi di sini ada namanya arus kas gitu ya. Jadi di mana ada kas rata-rata. Oke, join lagi aja ya. Karena ininya habis. Oke, join lagi ya.